Masih di Prime Market Highlight pemirsa, maskapai Vietjet memesan 100 unit Airbus A321neo di Paris Air Show 2025. Langkah ini menjadi bagian dari strategi ekspansi besar-besaran maskapai asal Vietnam itu secara global. Vietjet mengumumkan pemesanan 100 pesawat Airbus A321neo lengkap dengan opsi tambahan 50 unit di masa depan. Kesepakatan ini diumumkan dalam ajang Paris Air Show 2025 dan disertai pembelian 40 mesin Rolls-Royce Trent 7000 untuk armada widebody mereka. Ini merupakan lanjutan dari pesanan 20 unit A330neo yang diumumkan sebelumnya. Chairwoman Vietjet Nguyen Thi Phong Thao menyebut penambahan armada ini krusial untuk membuka layanan jarak jauh ke Eropa. Ia menegaskan bahwa Vietjet ingin menjadikan Vietnam sebagai pusat penerbangan regional yang mencakup transportasi, logistik hingga pelatihan teknis. Penambahan pesawat ini dianggap sebagai batu loncatan penting menuju ekspansi global yang ambisius. Adapun A321neo merupakan varian lorong tunggal paling efisien dari Airbus yang mampu menghemat bahan bakar hingga 20%. Pesawat ini dirancang untuk dapat menggunakan campuran bahan bakar berkelanjutan hingga 50% dan ditargetkan mencapai 100% pada 2030. Airbus juga menjanjikan kenyamanan lebih bagi penumpang melalui kabin terluas di kelasnya. Saat ini Vietjet mengoperasikan lebih dari 120 unit pesawat dan akan memperluas armadanya menjadi lebih dari 400 unit. Di mana mesin Trent 7000 dari Rolls-Royce akan mendukung layanan jarak jauh dengan efisiensi tinggi dan sistem pemantauan mutakhir. Dengan jaringan yang terus berkembang, Vietjet menegaskan posisinya sebagai pemain utama di sektor LCC Asia Pasifik. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, Tesla resmi meluncurkan layanan robotaksi di Austin, Texas, menandai awal dari ambisi besar perusahaan dalam revolusi transportasi tanpa pengemudi. Layanan ini menggunakan armada Tesla Model Y dan tersedia secara terbatas untuk pengguna terpilih lewat program Early Access. Tesla resmi meluncurkan layanan robotaksi di Austin, Texas, menandai awal dari ambisi besar perusahaan dalam revolusi transportasi tanpa pengemudi. Setelah bertahun-tahun menjanjikan kendaraan otonom, CEO Tesla Elon Musk akhirnya merealisasikan visinya melalui program ini. Layanan ini menggunakan armada Tesla Model Y dan tersedia secara terbatas untuk pengguna terpilih lewat program Early Access. Austin yang menjadi markas baru Tesla sejak 2021 menjadi kota pertama yang mengoperasikan teknologi full self-driving dalam layanan ride-hailing tanpa supir ini. Pengguna undangan termasuk investor dan penggemar Tesla dapat memesan kendaraan melalui aplikasi robotaksi. Meski otonom, setiap mobil diawasi oleh Tesla Safety Monitor yang duduk di kursi penumpang depan demi alasan keamanan. Bagi sumber IDX Channel. Mulai 1 September 2025, pemerintah Texas mewajibkan semua operator kendaraan swakemudi termasuk robotaksi yang mengantongi izin dari Departemen Kendaraan Bermotor Lokal. Langkah ini menandai era baru regulasi otomatisasi jalan raya di negara bagian tersebut sebagai tanggapan atas meningkatnya aktivitas uji coba kendaraan otonom di jalan umum. Pemerintah Texas mewajibkan semua operator kendaraan swakemudi termasuk robotaksi yang mengantongi izin dari Departemen Kendaraan Bermotor Lokal mulai 1 September 2025. Undang-undang baru ini mewajibkan operator untuk menyertakan rencana interaksi darurat bagi petugas pertama seperti polisi dan para medis. Selain itu, pendaftaran asuransi kendaraan otomatis dan keberadaan sistem perekam kelengkapan teknis menjadi prasyarat izin operasi legal secara publik. Tesla memulai layanan robotaksi terbatas di Austin pada 22 Juni 2025 dengan sekitar 10 unit Model Y yang disertai safety monitor manusia di kursi penumpang. Meskipun sudah berjalan, peluncuran ini dianggap prematur karena regulator Texas meminta pengesahan izin terlebih dahulu sebelum operasional resmi dimulai. 7 legislator Texas meminta Tesla menunda peluncuran sampai regulasi baru mulai diberlakukan. Mereka menyoroti adanya risiko keselamatan publik serta latihan kesiapan first responder terhadap kecelakaan kendaraan tanpa supir.
Tesla belum memberikan tanggapan resmi atas permintaan tersebut. Sejak 2017, Texas sudah memperbolehkan pengujian kendaraan otomatis di jalan umum tanpa supir di kursi kemudi. Namun izin komersial baru seperti robotaksi belum diatur secara ketat sebelum kebijakan bulan September disahkan. Austin kini menjadi pusat uji robotaksi bagi perintis seperti Tesla, Waymo, Cruise, Zoox, dan Aurora. Meski regulasi ringan menjadi daya tarik, regulator lokal menginginkan standar izin tinggi untuk menjaga keamanan publik dan memberikan kemudahan penarikan layanan jika terjadi masalah. Regulasi ini mencerminkan keseimbangan antara mendorong inovasi kendaraan otonom dan memastikan keselamatan publik. Monitoring izin, asuransi, dan kesiapan darurat menjadi kunci agar teknologi robotaksi dapat tumbuh dengan aman di jalan raya Amerika Serikat. Berbagai sumber IDX Channel. Toyota Motor Corp akan menaikkan harga sejumlah model mobil di Amerika Serikat mulai Juli 2025. Ya, kenaikan harga rata-rata mencapai $270 per unit atau 4,4 juta rupiah. Toyota Motor Corp akan menaikkan harga sejumlah model mobil di Amerika Serikat mulai Juli 2025. Kenaikan harga diumumkan sebagai bagian dari evaluasi berkala yang dilakukan Toyota terhadap produknya di pasar global. Perusahaan menegaskan bahwa kenaikan tersebut tidak berkaitan langsung dengan kebijakan tarif 25% dari pemerintah Amerika Serikat. Menurut juru bicara Toyota, Nobu Tsunaga, penyesuaian ini dilakukan menyusul peningkatan biaya produksi dan operasional. Sebagai upaya meredam dampak tarif, Toyota mempertimbangkan relokasi sebagian produksi ke pabrik di Amerika Serikat. Salah satu model yang kemungkinan akan diproduksi di dalam negeri adalah SUV RAV4 yang merupakan produk andalan Toyota di pasar Amerika Serikat. Langkah ini diharapkan membantu menjaga daya saing harga tanpa mengorbankan margin keuntungan. Adapun para analis menilai strategi kenaikan harga ini adalah langkah logis untuk menjaga profitabilitas di tengah tekanan biaya dan tarif perdagangan. Meskipun harga naik, Toyota masih memiliki peluang kuat di segmen hybrid dan premium berkat reputasi efisiensi dan nilai tambah produknya. Kekuatan merek dan diversifikasi produk dinilai mampu menjaga performa keuangan perusahaan. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, masih ada informasi menarik lainnya akan kami sajikan untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Prime Market Highlight.